Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriyad dunya wa atin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang banyak sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintah dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu mencurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa melaksanakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Panggi Abdul Nugroho. Saya dari kelas BKI 3E dengan NIM 201221172. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang ikhlas. Mungkin semua orang yang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu dengan atau tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengejar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lainnya. Nah, contohnya, apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas. Berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tidak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingannya sendiri-sendiri tanpa sedikit pun memikirkan kepentingan orang lainnya, dan tanpa sedikit pun orang-orang menempatkan agama dalam prioritas hidup. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan lebih mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga dapat penting untuk dipraktekkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hamba-hambaku? Lalu ia menjawab,
Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang pemberani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka besar juga balasan yang akan diterimanya. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya telah sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan atas segalanya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.